selamat datang kembali di kuliah komputasi dan pemrograman. Kali ini dengan saya Yun Prihantina Mulyani. Hari ini kita akan belajar tentang functions, modules, exceptions, dan functional programming. Saya akan mulai dari Python functions. Apa itu Python functions? Kapan kita membutuhkan mendefinisikan functions dalam sintaks kita, dan juga bagaimana cara membangun sintaks tersebut. Functions adalah sets yang berisi related statements untuk performing a specific task. Kalau kita sudah mendefinisikan fungsi-fungsi dalam sintaks kita, fungsi tersebut dapat dipanggil ulang dimanapun dan kapanpun kita butuhkan. Apa sih kita harus, bukan harus, karena di coding itu tidak ada kata salah dan benar gitu ya. Jadi kita hanya bisa memverifikasi apakah sintaks yang sudah kita buat sudah sesuai dengan prosedur dan outputnya sesuai yang diharapkan. Kapan sih butuh functions? Jadi functions itu perlu kalau misalkan kita sedang develop complex applications, kita bisa breakdown dalam aplikasi tersebut beberapa fungsi yang lebih manageable, lebih modular, dan lebih mudah untuk dipahami. Jadi kalau lebih kecil-kecil tersebut, jadi kita akan lebih mudah untuk mentranslate algoritma yang kita butuhkan ke dalam sintaks di Python. Nah, functions dalam sebuah aplikasi itu akan dibentuk atau di-create di satu lokasi dan cukup satu kali saja, dan dites, di-maintain secara terpisah. Nah, selain itu, karena dia dibuat di satu lokasi saja dan satu kali saja, maka ini menjadi maka ketika kita membangun fungsi yang digunakan berulang kali atau di banyak tempat, maka kita tidak perlu lagi mendefinisikan atau menulis semua statement dalam fungsi tersebut. Kita tinggal panggil aja fungsinya, lalu dia bisa perform spesifik task yang sudah didesain. Nah, function juga bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan parameters. Contohnya misalkan kalau kita ingin membuat fungsi kuadrat gitu ya. Misalkan Y sama dengan X pangkat 2. Ini adalah fungsi kuadrat yang kita inginkan. Nah, berarti di sini fungsi kita memiliki parameter X yang harus diinputkan ketika kita memanggil fungsi tersebut. Lalu kita akan mendapatkan hasil Y, di mana Y ini bisa kita simpan. Ini yang disebut dengan kita mendapat return the values, hasil dari executing the statements dalam sebuah fungsi. Nah, fungsi itu ada dua macam, yaitu built-in functions dan user-defined functions. Untuk built-in functions itu semua yang disediakan oleh language itu sendiri. Kalau kita pakai Python, berarti semua fungsi yang bisa kita import di Python atau sudah tersedia atau embedded di dalam Python itu sendiri, itu namanya built-in functions. Contohnya adalah print misalkan. Kalau kita pakai misalkan lagi belajar machine learning, kita pakai SciPy atau skitlearn, maka itu semua fungsi di dalamnya tidak perlu kita buat lagi, sehingga kita tinggal undang saja atau panggil saja fungsi-fungsinya dan semua dapat berjalan sesuai dengan proses yang kita inginkan. Lalu yang kedua adalah user-defined functions. Ini adalah semua fungsi-fungsi yang dibentuk atau ditulis oleh developersnya. Misalkan contohnya kita lagi menggunakan Python, kita lagi develop algoritma, di mana algoritma itu tidak kita temukan dimanapun dalam Python, maka kita bisa mendefinisikan sendiri fungsi-fungsi tersebut. Ini yang disebut dengan user-defined functions. Nah, apa yang teman-teman lihat di sini, ini adalah basic syntax untuk membangun functions di Python. Dia akan dimulai dengan def, kemudian diikuti oleh nama dari fungsinya. Kalau dia lebih dari satu suku kata, maka harus dipisahkan dengan garis bawah seperti yang teman-teman lihat. Kemudian juga
functions name ini sebaiknya ditulis dengan lowercase. Kenapa? Karena kadang-kadang di beberapa bahasa pemrograman perbedaan besar kecilnya huruf itu berpengaruh atau sensitif gitu ya. Jadi kalau misalkan kita salah penulisan satu huruf saja, katakanlah harusnya B besar tapi ditulis B kecil atau sebaliknya, maka fungsi tersebut tidak bisa dipanggil. Jadi harus exactly sama gitu ya penulisan function name-nya. Sehingga disarankan teman-teman untuk menggunakan lowercase saja daripada nanti bingung gitu ya, mana yang besar, mana yang kecil, dan seterusnya. Nah, setelah itu diikuti oleh tanda kurung dan di dalamnya berisikan parameter list. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa fungsi itu bisa saja membutuhkan parameter atau tidak membutuhkan parameter, sehingga parameter list bersifat opsional. Kalau ada satu parameter, misalkan katakanlah X, maka teman-teman bisa tulis function name-nya, kemudian di dalamnya adalah X gitu. Kalau misalkan lebih dari 2, berarti function name-nya, kemudian dalam kurung X, Y gitu. Nah, kalau kemudian diikuti titik 2 seperti yang sudah ada di slide ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman tidak membutuhkan sama sekali parameter list, berarti tinggal ditulis F, kemudian dalam kurung titik 2. Jadi di dalam kurung ini tidak perlu lagi ada variabel apapun, jadi cukup dibiarkan begitu saja, tapi tanda kurungnya harus tetap disertakan. Nah, selanjutnya ada, kalau teman-teman buka dengan Python dengan Jupyter Notebook ataupun dengan Spider atau dengan user interface yang lain, maka kalau diklik setelah titik 2 ini, diklik enter, otomatis kursornya akan di bawah function name, karena memang pada dasarnya semua statement yang belongs to this function itu harus ditulis dengan satu tab setelah def ini. Jadi kalau di sini harus di bawah function name semua. Kecuali kalau misalkan ada satu statement yang menjorok ke depan sejajar dengan def, maka language-nya atau Python itu akan menganggap bahwa statement itu di luar fungsi ini, fungsi yang Anda tulis, sehingga perlu hati-hati berkaitan dengan tab itu tadi, berkaitan dengan spasi atau tab. Nah, selanjutnya ada docstring. Docstring ini juga opsional. Ini sangat berguna kalau misalkan kita sedang mendevelop aplikasi secara bersama-sama gitu ya, artinya banyak developer yang terlibat. Maka ketika dibagi gitu kan, kamu bikin fungsi A, B, C, kamu bikin fungsi C, D, E, F dan seterusnya. Nah, supaya satu orang dengan orang yang lainnya itu memiliki komunikasi yang baik, maka sebaiknya di bawah function name itu Anda bisa mendeskripsikan apa proses yang terjadi dalam fungsi itu, atau fungsi itu ngapain sih, kayak gitu. Nah, kemudian ada statement, bisa satu, bisa lebih dari satu, atau sebanyak apapun juga bisa. Nah, kemudian selanjutnya ada return values. Jadi return values ini akan menyimpan semua variabel yang ada di dalam fungsi. Misalkan kalau kita tadi ingin membuat fungsi kuadrat gitu ya, misalkan def function f x gitu ya, titik 2, kemudian di sini def, maka kita bisa tulis statementnya y sama dengan x kuadrat. Nah, return values itu akan menyimpan apapun variabel yang ada di dalam functionnya, dalam function ini gitu. Kalau di sini kan kita punya dua variabel ya, x dan y. Jadi return values-nya bisa diisi sesuai yang Anda inginkan. Misalkan Anda cukup ingin menyimpan y-nya saja, berarti return, kemudian tulis return, kemudian y. Kalau butuh dua, bisa ditulis y, x misalkan, atau x, y. Nah, atau kalau lebih dari 2 pun juga bisa, asalkan dipisahkan dengan koma.
Berbeda dengan slide yang sebelumnya, di mana teman-teman harus mendefinisikan nama dari fungsi tersebut, kalau di sintak kali ini, yang teman-teman lihat adalah fungsi tanpa nama. Kenapa? Kapan ini diperlukan? Itu biasanya kalau misalkan kita punya satu ekspresi atau satu statement sederhana, tapi argumennya banyak gitu ya, kita bisa menggunakan fungsi tanpa nama ini. Dan biasanya ini juga diperlukan kalau misalkan kita tidak menginginkan orang lain menggunakan fungsi tersebut, takutnya misalkan terjadi error atau fungsi tersebut sebenarnya bisa mempengaruhi fungsi yang lainnya dan seterusnya. Jadi Anda tidak menginginkan orang lain memanggil fungsi tersebut. Nah, ini basic sintaksnya adalah variabel diikuti oleh lambda dan kemudian spasi, argumen. Argumen ini adalah semua parameter yang terlibat dalam statement. Bisa lebih dari satu argumen atau statement atau variabel. Jadi kalau ada dua berarti s, y, kalau lebih dari itu juga bisa, berapapun jumlahnya. Namun yang berbeda dari fungsi ini dengan fungsi yang di slide sebelumnya adalah jumlah dari statementnya. Kalau fungsi yang sebelumnya itu dengan def tadi itu bisa lebih dari satu statement, tapi kalau di sini hanya boleh satu statement saja. Jadi cukup. Jadi ini merupakan fungsi yang sangat sederhana. Jadi satu line saja. Nah, ini contohnya adalah kalau kita ingin mengalihkan x dengan nominal tertentu, atau di sini mengalihkan x dengan variabel y, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ketika fungsi itu memiliki satu parameter, inputnya adalah satu. Kalau dua parameter, inputnya adalah dua. Apa yang terjadi kalau kita hanya menginputkan satu saja? Maka akan terjadi error. Karena kalau fungsinya memiliki 4, maka dia wajib harus menyertakan 4 input. Nah, nanti di akhir akan saya jelaskan bagaimana kalau kita menginginkan tidak terjadi error ketika user hanya menginputkan salah satu saja gitu ya, atau bahkan user tidak menginputkan input tertentu. Kita bisa pakai default parameters, misalkan kita assign default values untuk beberapa parameter. Itu juga bisa, nanti kita akan bahas. Selanjutnya adalah return statement. Ada kalanya kita membutuhkan menyimpan hasil dari eksekusi fungsi tersebut. Maka itulah gunanya dari return statement. Kita bisa menuliskan return statement di akhir dari body of function-nya. Karena ketika return statement dieksekusi, seluruh statement-statement dari fungsi tersebut akan berhenti. Ketika sebuah fungsi tidak memiliki return statement, secara otomatis value hasil dari fungsi tersebut adalah none. Return statement dan beserta contoh-contohnya sudah saya jelaskan di video tutorial. Kalian bisa mengunjunginya setelah menyelesaikan slides ini. Kali ini saya akan bahas tentang general guidance pada fungsi yang mungkin perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah argumen dan variabel yang didefinisikan di dalam fungsi tidak bisa dipanggil atau diferensikan di luar fungsi tersebut. Saya akan berikan contoh supaya lebih mudah. Yang pertama adalah mendefinisikan fungsi coba, yaitu dengan parameter list A dan B. Fungsi coba ini akan menjumlahkan A dan B, kemudian dipangkatkan 2, dan diassign kepada variabel T. Kemudian kalian bisa melihat bahwa di bawahnya ada return statement, yaitu menyimpan parameter atau variabel T. Kemudian setelah itu di luar dari fungsi tersebut, saya menuliskan coding print T. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau fungsi ini atau sintaks ini saya run? Yang terjadi adalah error. Di sini dituliskan name error. Name T is not defined. Artinya parameter T atau variabel T belum didefinisikan. Kalau kita lihat di sini, T memang tertulis di dalam sintaks yang ada, tetapi T sebenarnya hanya dimiliki memori T atau istilahnya apa ya, data dari T tersebut hanya disimpan oleh fungsi coba dan tidak bisa dipanggil di luar fungsi coba. Kita beri contoh yang lainnya. Misalkan saya tulis T sama dengan 6,
Lalu saya menuliskan atau mendefinisikan fungsi coba. Def coba A, B, kemudian T sama dengan A plus B pangkat 2, print T. Di bawahnya saya panggil fungsi coba dengan input A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Lalu di bawahnya saya print nilai dari T. Kalau sintaks ini saya run, kira-kira apa ya outputnya? Mungkin sebagian dari kalian akan menjawab hasilnya adalah 99, dan itu ternyata salah. Again, saya tegaskan lagi bahwa T di sini mengacu bukan pada saya mungkin bisa highlight. T pada print ini bukan mengacu pada T di definisi coba, tetapi dia sebenarnya adalah mengacu pada T di atasnya. Karena T yang ada pada definisi coba tidak dapat dipanggil di luar definisi coba. Jadi otomatis print T di sini akan memanggil T di luar fungsi dari coba. Sehingga hasilnya adalah 6. 9 untuk coba 1,2 dan 6 untuk T. Nah, selanjutnya karakter yang kedua atau guidance yang kedua adalah fungsi dapat di-assign dan dapat di-assign kembali ke variabel selayaknya seperti objek. Saya akan memberikan contoh sehingga lebih mudah dipahami. Misalkan saya assign fungsi coba untuk variabel C. Maka kalau saya memanggil C dalam kurung 1,2, hasilnya adalah 9. Artinya, seluruh karakter, statement, parameter yang ada pada fungsi coba di-assign kembali pada variabel atau pada objek C. Sehingga kalau saya memanggil C dalam kurung 1,2 akan sama hasilnya dengan coba 1,2. Jadi C 1,2 akan sama dengan coba 1,2. Selanjutnya, saya akan membahas tentang recursion yang ada pada functions di Python. Jadi, sebuah recursion itu adalah sebuah teknik algoritma di mana fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri dalam fungsinya. Jadi, ketika mendefinisikan sebuah fungsi, jadi fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri itu untuk menyelesaikan sebuah task. Contohnya adalah buatlah sebuah fungsi untuk menjumlahkan semua angka yang termasuk dalam list. List angka akan diinputkan oleh user. Jadi di sini saya tulis yaitu def sum, di dalamnya adalah parameter aList. Di sana aList ini merupakan list yang diinputkan oleh user. If aList merupakan list yang kosong, maka return nilai 0. Jika tidak, maka return nilai aList dengan indeks 0, yaitu angka pertama pada aList. Kalau teman-teman lupa indexing dan slicing pada list, bisa direview kembali materi sebelum UTS. Kalau misalkan kalian belum dapat indexing atau slicing pada list ataupun array operation, kalian bisa diskusikan nanti di meeting sinkron. Nah, jadi aList dalam kurung 0 ini merupakan indeks dari aList. Jadi kalau kita punya 3 angka di dalam sebuah list, maka angka pertama indeksnya 0, angka kedua indeksnya 1, dan angka ketiga indeksnya 2. Jadi kalau kita punya angka 1, 2, 3, maka aList 0 itu bernilai 1. Kemudian plus sum. Nah, di sini dia memanggil kembali dirinya sendiri, tetapi dengan input yang berbeda. Jadi inputnya adalah aList dalam kurung 1.2. Again ya, teman-teman bisa merefer kembali bagaimana slicing dan indexing pada list ataupun array operation. Nah, aList dalam kurung 1.2 itu adalah mengacu pada semua angka dari mulai indeks 1 sampai ke belakang. Jadi kalau kita punya angka di dalam sebuah list 1, 2, dan 3, maka aList 1.2 itu dimulai dari angka 2.
Jadi ada 2 dan 3. Jadi dia akan memanggil dirinya sendiri dengan inputan yang berbeda, yaitu 2,3. Kemudian dia lanjut lagi masukkan di sini alisnya 2,3. Jika alisnya 0, maka return 0. Jika tidak, maka kembali di sini alis 0. Return alis 0. Nah, alis 0 pada panggilan yang kedua itu merupakan angka 2. Bagaimana bisa? Kita mungkin bisa pakai gambaran seperti ini. Jadi pada pertama kan indeks 0 ya, yaitu 1. Misalkan kita panggil angka 1, 2, 3 untuk input dari alisnya. Jadi indeks 0 itu adalah angka 1. Indeks 1 adalah angka 2 dan indeks 2 adalah angka 3. Nah, pertama-tama kita akan menginputkan alis 0 yaitu angka 1, dan selanjutnya dia akan memanggil kembali fungsi dengan inputan yang berbeda, yaitu alis 1.2. Kalau kita lihat slicing pada list, maka 1.2 ini merupakan alis pada indeks 1 ke belakang atau seterusnya gitu ya. Indeks 1-nya adalah 2. Jadi di sini 2,3. Dia memanggil kembali reksam alis dengan input yang berbeda yaitu 2,3. Jadi di sini kembali 2,3. Nah, karena inputnya berbeda yaitu 2,3, kemudian kita teruskan, apakah alisnya kosong? Tidak, alisnya berisi angka 2,3. Lalu kita menuju ke else statement. Dia akan mereturn alis pada indeks 0, di mana inputnya adalah 2,3, maka alis indeks 0 ini yang dimaksud adalah angka 2. Karena alis yang baru ini inputnya adalah 2,3. Jadi 2 ini menjadi indeksnya menjadi 0 gitu ya. Dan 2 reksam alis 1.2. 1.2 pada kasus ini setelah inputnya sudah berbeda 2,3, maka 1.2 adalah reksam 3. Lalu pada tahap yang ketiga, reksamnya kembali memanggil dirinya sendiri dengan inputan yang berbeda yaitu 3. Nah, selanjutnya ketika inputnya 3, maka alis dengan indeks 0 berisi angka 3 dan reksam 1.2 adalah 0. Tidak ada kosong gitu ya. Sehingga di sini list kosong. Maka pada tahap yang ketiga, reksam akan dipanggil dengan inputan list yang kosong. Kalau list kosong, maka return nilai angka 0. Jadi di sini plus 0. Dengan 6. Kalau teman-teman lihat di sini ada proses recursion atau yang kita bisa bilang itu kejadian yang diulang-ulang, task yang dikerjakan berulang kali sampai menuju pada titik tertentu ya. Di sini dalam kasus ini ketika alisnya kosong maka dia berhenti dengan return nilai 0. Kalau dalam kasus dengan inputan 1, 2, 3, reksam akan diulang sebanyak 1, 2, 3 kali. Seperti itu. Semoga jelas. Kita akan lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman melihat di sini kita sedang melakukan for operation ya. Jadi ketika anggap aja for i in a list gitu ya, maka dia i-nya kita assign 0 di awal, kemudian kita menambahkan satu persatu angka i-nya di dalam sebuah list tersebut, kemudian return a. Jadi sebenarnya yang kita lakukan di sini sama dengan for operation pada reksam yang kedua yang saya definisikan. Cuman bedanya di sini dia menggunakan recursion atau teknik algoritma di mana fungsi itu memanggil dirinya sendiri. Dan recursion ini sebenarnya lebih dianggap efisien, kemudian fungsinya juga stabil dan tidak ada perubahan state.
Sedangkan di reksam kedua ini menggunakan for operation, nanti sebenarnya akan teman-teman pelajari ketika menggunakan functional programming. Nanti kalau kita ada waktu, kita bisa bedah kembali gitu ya, perbedaan antara fungsi yang sebelah kiri dengan sebelah kanan gitu. Semoga masih ada waktu.